Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daval Revanza. Saya akan menjelaskan eh, tentang DHCP yang beranggotakan Diosi Pratama dan Taufan Aditya Nugroho. Silakan Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diusi Pratama. Saya akan menjelaskan DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang melakukan request atau DHCP client, fungsi DHCP ini adalah dapat memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan request. DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administration dalam mengelola jaringan komputer. Karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dalam satu kali kerja. DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dinamik atau otomatis, juga bisa memberikan IP address secara statis kepada klien yang terhubung. Berikut Baik, saya Taufan Aditya Nugroho ingin menjelaskan tentang kelebihan DHCP. Pertama, kelebihan dari DHCP yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. Kemudian DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain. Kemudian kelebihannya, DHCP memungkinkan satu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Lalu menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP, dan juga mencegah terjadinya IP konflik atau IP yang bernilai sama dalam satu network. Lalu kekurangan DHCP yaitu pertama, proses pengelolaan alamat IP sangat bergantung dengan server, sehingga ketika server mati, otomatis semua perangkat komputer klien yang terhubung akan terputus atau disconnect. Kemudian kekurangan yang lain yaitu tidak memiliki otorasi atau validasi keaslian. Hal ini memungkinkan seseorang untuk membuat alamat IP pada komputer server dan klien palsu dalam jaringan yang dibuat. Oke, selanjutnya ada cara kerja DHCP. Cara kerja yang pertama itu namanya IP list discovery. Pada tahap pertama ini disebut sebagai tahap penemuan. Saat klien terhubung dengan jaringan, klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan mengirimkan pesan DHCP discover ke subnet jaringan menggunakan alamat tujuan 255.255.255. Setelah ditemukan, klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. Lalu ini ada tahap kedua. Yang kedua namanya IP list offer. Ketika DHCP server menerima pesan DHCP discover dari klien, server akan membuat penawaran kepada dengan pengirim pesan DHCP offer ke klien. Lalu yang ketiga ini sebutannya IP list request. Setelah menerima penawaran dari DHCP server, klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP request kepada server. Isi pesannya adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP. Lalu yang keempat, itu namanya IP list acknowledge. Pada tahap terakhir ini, setelah server menerima pesan permintaan dari klien, server akan mengirim pesan berupa paket DHCP kepada klien. Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan klien. Pada tahap alamat IP diberikan, berarti proses konfigurasi IP telah selesai. Setelah alamat IP diberikan kepada klien, server akan
mencoret dan memberi tanda pada alamat IP tersebut di database yang mereka miliki. Setelah proses ini selesai dan berhasil, komputer klien bisa menggunakan jaringan tersebut dan bertukar data dengan komputer klien lain yang jaringan lokal tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dari Diosi. Berikut kesimpulan DHCP. DHCP merupakan layanan pendistribusian alamat IP ke komputer klien secara otomatis. Dengan perangkat ini, seorang admin server tidak perlu melakukan setting alamat IP pada setiap komputer klien yang ingin terhubung dengan jaringan. Selain itu, dengan DHCP server, kemungkinan terjadi IP conflict dapat dicegah karena telah memberikan tanda alamat IP yang telah digunakan pada DHCP pool. Alamat IP yang telah digunakan dan dalam keadaan off pun dapat digunakan kembali. Itulah mengapa banyak pihak yang menerapkan layanan ini pada jaringan mereka. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, itu aja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.